Misteri terbesar di luasnya samudra merenggut ribuan nyawa tanpa jejak. Yang pasti, antara mitos atau keterbatasan akal manusia. Mampukah kapal induk melewatinya? Hingga detik ini mungkin kita semua masih sepakat kalau benda ini adalah penguasa tahta tertinggi dalam hierarki alutsista tiap angkatan militer di dunia. Kehadiran sebuah kapal induk seringkali menjadi tolak ukur tingkat keperkasaan militer suatu negara. Eksistensinya di sebuah wilayah juga tidak jarang menjadi lambang dan keberkuasaan atau strategi penting dalam menyiasati hubungan bilateral yang pasang surut. Namun, bukan berarti superioritas itu menjadi jaminan kalau sebuah kapal induk punya fitur anti gagal. Mungkin beberapa negara bisa sesumbar tentang kehebatan rancangan dan buatan mereka dengan memberi label terkuat di dunia dan sebagainya. Memang, jaminan itu bisa saja berlaku, tapi harus digarisbawahi kalau label tersebut hanya bisa dijadikan patokan kalau lawannya adalah sesama buatan manusia. Sejauh ini, belum ada yang berani memberi jaminan kemenangan dalam melawan alam. Terlebih lagi, kalau kita bicara soal segitiga Bermuda, misteri di perairan yang luasnya berkisar 1,3 hingga 3,9 juta kilometer ini telah menjadi biang keladi atas hilangnya puluhan kapal dan pesawat yang melintas di atasnya. USS Walker dan USS Skylops yang notabene merupakan kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang disegani dunia. Sedikit bercerita tentang USS Skylops. Walau berstatus sebagai kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal dengan yard number 355 ini tidak ditugaskan untuk berkonfrontasi dengan armada lawan dan terlibat kontak senjata. Tugasnya adalah mengangkut ribuan ton arang batu sebagai pasokan bahan bakar kapal-kapal lain selama Perang Dunia Pertama. Saat itu, kapal telah dipenuhi 10.000 ton biji mangan yang ditambang di Brasil dan akan dibawa ke Baltimore, Maryland. Namun sebelum itu, sang kapten kapal justru mengambil keputusan untuk menambah muatan batu bara di Kepulauan Barbados dari Barbados menuju Baltimore. Inilah USS Skylops melintasi area imajiner yang disebut segitiga Bermuda. Perjalanan yang semula diprediksi dimulai tanggal 4 Maret 1918 dan tiba pada tanggal 13 Maret alias 9 hari setelahnya, justru tidak pernah berakhir. USS Skylops hilang tanpa jejak bersamaan dengan 309 awak di dalamnya. Banyak spekulasi hingga teori konspirasi yang beredar di tengah ruang publik, mulai dari invensi alien hingga portal ke dimensi lain. Kedua teori ini mungkin masih sangat sulit diterima akal sehat dan masih tarik ulur soal penjelasan saintifik dari para ilmuwan. Namun di antara semuanya, ada satu teori yang paling kuat dalam perdebatan dalam kasus segitiga Bermuda. Mereka dinamai Sargassum, sekelompok alga yang terbentuk menyerupai rumput laut dengan koloni yang sangat lebat dan menutupi area yang sangat luas. Tebak, area mana di muka bumi ini yang mereka tutupi? Ya, benar, sebagian dari Samudra Atlantik. Mayoritas di antaranya berada di garis imajiner segitiga Bermuda. Namun apa pentingnya sebuah rumput laut bagi kapal perang yang gagah berani? Apakah makhluk dengan daun lunak tersebut bisa menjadi masalah bagi powerfulnya mesin super gahar bertenaga nuklir? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sargassum memang bisa menahan laju baling-baling hingga membuat kapal apapun stuck di atasnya. Tapi tersangkut di hutan rumput laut mungkin tidak begitu masalah. Kapal yang tersangkut bisa saja mengirim sinyal SOS ke Marquess untuk segera mendapatkan bantuan. Masalah lain pun datang. Sargassum yang membentuk koloni lebat itu tentu punya usia sesaat setelah mati dan membusuk. Mereka akan melepaskan gas hidrogen sulfida ke udara di sekitar kapal yang tersangkut tadi. Karena baling-balingnya tersangkut, sang nakoda tentu tidak punya pilihan untuk melarikan diri dari bau menyengat dan mematikan dari zat tersebut. Tunggu sebentar, sangat mematikan. Ya, zat tersebut apabila terhirup bisa sangat beracun dan mengiritasi paru-paru. Paling buruk, hidrogen sulfida bisa menyebabkan kematian.
Teori lainnya datang dari permukaan laut dan sekaligus yang menjadi paling populer, monster wave. Bukan hanya ombak raksasa biasa, tapi ombak setinggi puluhan meter yang tidak tertebak dari mana datangnya. Menurut cerita yang beredar, ombak raksasa tersebut tidak lagi berbentuk gelombang, tapi berbentuk seperti dinding air dengan arus yang kencang. Bayangkan saja, rasanya sulit untuk bertahan dari ombak seganas itu. Namun semua orang juga tahu kalau kapal induk itu layaknya benteng raksasa di tengah lautan. Para insinyur dan ahli kelautan sudah kerja keras untuk merancang kapal ini supaya tetap stabil. Meskipun ombak setinggi gunung datang menghantam, mereka menggunakan berbagai teknologi canggih. Salah satunya stabilisator sirip yang berfungsi untuk mengurangi goyangan kapal. Ada juga stabilisator giroskopik yang bekerja layaknya jimat ajaib yang memastikan kapal tidak bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ngomong-ngomong soal teknologi, Angkatan Laut Amerika memang juara. Mereka berinvestasi dengan anggaran miliaran dolar untuk mendapatkan teknologi paling mutakhir yang ada di dunia ini. Hasilnya ini dia, kapal induk bisa melaju kencang dengan stabil di tengah badai. Satu yang paling bikin kita terperangah adalah tempat yang namanya Indoor Ocean. Di sini mereka punya kolam super besar yang namanya Manufaring Inscaping Basin. Dari namanya, sudah jelas kalau kolam ini bukan kolam biasa, sebab kolam ini bisa membuat ombak buatan yang memang walau sebesar apapun hitungannya, tetap aja kolam. Ya, memang, walau sebesar apapun hitungannya tetap saja kolam, bukan samudra asli yang luasnya berjuta-juta mil persegi. Tapi, Indoor Ocean ini menguji sesuatu yang benar-benar besar. Ya, bentuk kapal induk. Tujuan dari fasilitas ini tentu untuk menguji model kapal baru di kondisi laut yang sesungguhnya. Dengan semua kemajuan ini, jangan heran kalau Amerika Serikat menjadi salah satu negara paling canggih di bidang militer. Mereka selalu siap sedia dengan peralatan terbaik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di Calderock ada satu tempat yang khusus untuk menguji model kapal selam. Namanya tangki tekanan submersi dalam. Jadi, model kapal selam itu ditaruh di tangki, diisi air lalu ditekan seperti layaknya berada di kedalaman laut. Ini penting untuk tahu bagaimana kapal selam akan berfungsi di kedalaman yang sesungguhnya. Bayangkan saja, sebelum kapal selam dibuat, mereka sudah tahu bagaimana performanya di kedalaman laut. Nah, kalau kalian pikir teknologi kapal induk sudah canggih sekarang, tunggu sampai kamu dengar apa yang sedang dikembangkan untuk masa depan. Para insinyur dan ilmuwan lagi bekerja keras untuk menciptakan teknologi baru yang akan membuat kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat makin aman dan efisien. Mereka ingin memastikan kapal-kapal ini bisa menghadapi badai lebih besar lagi di masa depan tanpa ada masalah.